samadhita sasudena. Horas. Tapara di marohata asa masuk mahita tu parminggota sadarion ima parminggota Minggu Trinitatis pa 22 hon martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata marede maita sia buku edeta nomor 17 ayat sada sahat 2. Jongjong mahita. Sai dipuji langit, jadi-jadianmu, saluhut pembahenanmu, persinon dangon, nama pengumuri, oh Tuhan dipuji. Mulani bintang te hudupin ujina, duhut sinondangna. Marhite-hite goarni di bata ama. Doh goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Doh goarni to di porbadia na tumopa langit doh tanaon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah. Yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihotan na marhal porseaon. Alai anggo halak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan nabadia doho pardosa do yang kohami. Alai diodingi ho do akka namar haposan jalan namar haporusat tuho. Ala ni rohami tuho mangasahon asini roham. Say unang tulak hami sian julum. Aku ni lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Maredema hita muse sia buke deta nomor 584 ayat sada dohot 2. Tabege mapatik ni debata di hari Minggu sadarion imasian konveksi HKBP bidu 10 tolu onma didok disi taringot tu panggonggomi taha porsiai jala taha didak kodo narosia debatado pamareta namar sahala laho mangulahon hati goran mangondingi mangaramoti mangalo hajahaton jala makobasi akan narikot di warga negara dohot ngolu ni jolma Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangulu di portibion jala tahati dakot do pabo debatado na mangalian haluaoni di bagasan Yesus Kristus si ingotot do ikon oload do hita di debata asa di jolma marhite podaon taudol hoddo debatado na mangalean kemerdekani tu bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat berbangsa dohot bernegara taudol hoddo Yesus Kristus ulu balang ni huriai songon parhitiata mangido tahodol hodo sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakat lao mangiahi hati goran holong ni roha hadamion dohot kesejahteraan marhite pembangunan nasional songon pengamalan Pancasila taudol hodo parsidohot dohita pajong jokon dohot mangaradoti hasit tongani songoni nang parsaulihon pembangunan nasional sitangnya konon ni huria do akka panggonggomi dohot parhobasna ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siat tuhata lao mangulahon na hombar tu patik nai ale tuha debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni amin. Marede mahita muse sia buku deta nomor 688 ayat sada ro ditolu.
Jongjong mahita. Tapaserep marohata, manopoti dosata tu debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatian ni pardosa. Mula manian parjahati tumadik kodalana, asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani i umbain hupangido hami. Saya sudati matoru-torum, asa unang mangodai beitu hami. Saya sesa sudi dosa nami. Asa mangolu di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songono do hata ni Jahoba. Unang homa biar. Ay ahu do silulu hokko. Nunga pola hujo goarmu. Ahu napunaho. Hasanga pemma di debata na diginjang. Amin. Marede mahita muse sia buku deta nomor 400 ayat 2. Tajaha mahatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian buku Daniel onom ayat sada 115. Tajaha ma marsikat sorin. Dungi sahat maharaja unitu si Darius halak madai uju marumur ibana ono 22 tahun. Dungi di halomohon rohani si Darius mapa bakiton 120 iduk pareta ho karajaoni akan asinagihonna di sadok karajaoni. Di pabakit huhut tolu halak si tuana sida si Daniel masada asa mardabu-dabu aka iduki tunasida asa unang rajai marharugian. Alai ditidi si Daniel ma aka situa doho aka iduki marroha aiton dina sumurung go di bagasan ibana. Jadi disakap rohani rajai ma pabakiton ibana pahe palumean ni sadok karajaon nai. Jadi mangaluli sidir ma aka situa do aka iduki do pak si Daniel taringot tupang gonggomina. Alai dang adong sidir jupang nasida. Manang hajahaton nang gosada ay haposad do ibana
dang adong jupang sala manang hajahaton na nanggo sada di ibana. Dunginin na akabawa ima, daktagamon adong dapat hita sidir nanggo sada dopak sidanielon, mulo sojupak kita marhite siapatik ni debatana pada potibana. Dungi dirongomi aka iduk rabdo aka situai marajai, aka didok nasidama tu ibana songnon. Sai mangolu maho ali raja Darius Rodi saliling ni liling na. Nung martup-tup saluhu taka iduk ni harajaoni, aka pangarajai dohot situa, aka panuturi dohot partugi, asa di bahir rajai sada patik jala ditik-tikkon ora-ora. Babua na sujadi manangisi di bagasa 30 arion, mangido manangaha, nak tu debata dia, nak tu jolma, daholat tuho ali raja nami. Ikot tipal honotton ibana tu godung parbabiatan. Di bahani ali raja nami, ikon pahotonmu ora-orai, jala behenommu sada surat, nasota paruba, hombar tu uhum ni halap, madai dohop Persia, naso jadi ubaon. Dungi di dokor Raja Darius masaha pon surat patik dohot ora-orai. Ia si Daniel dung dibege nang tar surat-surat si songoni, nakok maibana tu bagas jabuna. Alai adong do jadela akan atalak tukon Jerusalem di bagasan bilut na pargijang. Jadi tolu hali dinasadari ibana mangalopit ulu ni totna. Laho martangiang dohok madok moliate tu debatana. Sadok songon na somal binahenna na sailaon. Jadi di romon akabawai mabagasi, romon ilang masih Daniel mempamanya masomba juru di batana. Dungi Roma nasida jumonok, jala makatai di jolo ni rajai, taringot tu surat ora-orai. Akani nama, ale raja nami, dan nunga pola tar surat sada surat ora-ora di bayan ho. Paboa manang ise na martangiang di bagasan na 30 arion tu manang ise debata manang jolma dukon tuho ale raja nami ikon dawuhonokon ibana tu godung parbabiatan. Jadi nina rajai mangalusi hot do hatai hombar tu uhum ni halak madai dohot Persia naso jadi ubaon. Dunginin na nasida mamangalusi rajai, ia si Daniel sahalak siakala Yahudi akan terbuangi, tak perduli ibana nang midaho ale raja nami, nang mida surat ora-ora na tinik tikomi, say tokto luto luhali idina sadari ibana martangiang. Sudah hita, jadi dung dibege rajai hatai, marsak situtu marohana, mamikiri taringot tu si Daniel, naik paduahon na ibana. Pola rodi hasudut ni matanyari ibana mamikiri akal, naik paduahon ibana niyan. Ima sahat na, martua ma akan natumangihon hatani debata jalan nopiopsa. Amin. Marede maita siabukedeta nomor 760 ayat sada dohot 2. Jesus doa aleku so ada tu dosni ale na sumurungi dia asoloan di rohaku Tuhan haposaki si paluana mamon sandosaki na mga puliau di sita onoki mangurupi di Hagogota
tonjong mahita. Tuhan Yesus doa mersan sudena dosaki na palua au siang pangagoi hutang dali meluhut na jol mana buruki upelehon ngoluki tutuhani molo pajupang sogon au doha tuhani ida okku mahamulia ondai Yesus doa ale-aleku so ada tudosni ale-ale na sumurungi dia Atong taha tidak ko mahaporsiaw tay, songon na tinindakon ni dong atas sa haporsiaon di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumopa langit dohot tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siaton di perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus, na mate terpajal do ibana di haun na pinorsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana, mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jaladok sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasian ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Mari deh mahita siabuke deta nomor 810 sada ayat sada dohot 2. Uhut papungwa pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Pasti semua sehat-sehat, bukan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan karena mungkin proses vaksinasi akan segera dilakukan oleh pemerintah kita. Tetapi harus tetap kita ingat bahwa obat penangkal yang terutama menangkal virus corona adalah mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar dari rumah,
jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Karena itu, saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk minggu ke-22 sesudah Trinitatis hari ini dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Almanak HKBP membuat tema khotbah hari ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ini berarti tentang gereja dan politik. Memang tentang ini masih ada perbedaan pendapat di antara kita. Ada yang mengatakan politik itu bukanlah urusan gereja, bukan urusan pendeta, bukan urusan orang Kristen. Dan itu pula lah yang pernah dikatakan oleh Adolf Hitler, pemimpin Nazi, yang kita tahu kebengisannya yang luar biasa, padahal dia seorang warga gereja. Dia mengatakan kepada para pendeta pada waktu itu, saya mengurusi politik, pendeta mengurusi agama, saya mengurusi politik, gereja mengurusi agama, jangan saling mencampuri. Dan gereja menyetujuinya. Sehingga ketika Hitler melakukan banyak tindakan yang begitu keji, yang membunuh banyak orang yang tidak salah, gereja bungkam 1000 bahasa. Dan itulah salah satu dosa kelalaian terbesar gereja. Karena gereja lalai, gereja abai melakukan tanggung jawabnya terhadap politik. Dan demikian juga akan terjadi bila kita juga tidak melakukan tanggung jawab kita terhadap politik. Lalu ada yang bertanya, mengapa gereja harus bertanggung jawab dalam politik? Mengapa gereja turut bertanggung jawab terhadap politik? Yaitu karena kedatangan Tuhan Yesus juga bersangkut paut dengan politik. Coba lihat istilah yang digunakan oleh Alkitab kita. Ada kata kerajaan Allah, lalu dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Istilah-istilah itu menunjukkan, istilah-istilah itu adalah istilah-istilah politik. Dan itu menunjukkan kita bertanggung jawab terhadap politik. Bila Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, itu berarti tidak ada satu kuasa manapun di dunia ini yang terlepas dari kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya itu adalah istilah politik. Dan mulai saat Yesus lahir ke dunia ini, hingga kematiannya dan hingga kebangkitannya, penguasa dan politik turut terlibat di dalamnya. Katakanlah Kaisar Augustus, Herodes, Pontius Pilatus, dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga bila ada yang mengatakan bahwa gereja tidak boleh bersangkut paut dengan politik, itu salah besar. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membawa perdamaian tidak terlepas dari politik. Tetapi pertanyaan berikut, apakah itu berarti bahwa gereja harus mendirikan partai politik?
Apakah itu berarti bahwa pendeta-pendeta harus menjadi politikus-politikus? Tidak, sama sekali tidak. Gereja turut bertanggung jawab dalam politik tanpa menjadi partai politik. Orang-orang Kristen turut bertanggung jawab dalam hal politik tanpa menjadi politikus. Pendeta-pendeta, parhalado-parhalado turut bertanggung jawab terhadap politik tanpa menjadi dan bahkan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Tetapi kita sebagai warga negara kerajaan Allah yang sekaligus adalah warga negara Republik Indonesia, kita mempunyai sedikitnya 5 tanggung jawab. 5 tanggung jawab warga negara Kristen terhadap pemerintah. Apakah itu? Yang pertama, hormat kepada pemerintah. Yang kedua, taat kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang baik. Yang ketiga, bayar pajak. Dan yang keempat, berdoa secara teratur untuk pemerintah. Dan yang kelima, menyampaikan pujian dan penghargaan atas segala yang baik dan menyampaikan kritik, menyampaikan suara nabiah untuk hal-hal yang kurang baik bagi pemerintah. Dan salah satu dari yang kelimanya itu adalah berdoa syafaat secara teratur untuk pemerintah. Lalu, mengapa kita harus berdoa syafaat untuk pemerintah? Itulah yang akan kita pelajari dari Nats hari ini. Yang pertama, bagi kita harus jelas bahwa keselamatan yang disediakan Tuhan Yesus itu diperuntukkan untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen, tetapi untuk semua orang dari segala bangsa, dari segala ras, segala suku, segala agama. Semua orang dapat diterima dan mempunyai peluang untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus seperti dikatakan di ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan untuk itu saudaraku, Tuhan Yesus tidak memaksa siapapun untuk menerima keselamatan itu, tetapi hanya menawarkan kepada semua orang tanpa kecuali. Karena itulah saudaraku, kita tidak boleh lengah sebagai seorang Kristen. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, tidak boleh lambat dalam hal ini. Karena kitalah alat di tangan Tuhan untuk menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Jangan berlambat-lambat saudaraku. Hata-bata ngai ko patupaut tado pakuduson nabadia. Mengapa? Siapa tahu Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Kasihan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan untuk itulah badan kerjasama ini yang sekarang sudah menjadi yayasan didirikan sejak puluhan tahun yang lalu. Karena ingin menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itulah hal yang kedua di ayat 1 kita diperintahkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk apa saudaraku? Karena iman adalah pekerjaan dan pemberian Roh Kudus. Karena itu adalah di dalam doa-doa syafaat kita harus memohon Roh Kudus untuk membuka hati semua orang agar mereka mau menerima Tuhan Yesus. Ingat, yang harus kita doakan adalah semua orang tanpa kecuali. Dan tujuannya supaya semua orang mau menerima keselamatan yang telah tersedia di dalam Tuhan Yesus. Dan doa syafaat itu harus dibarengi oleh ucapan syukur. Karena ucapan syukur itulah bukti dari keyakinan kita bahwa Tuhan pasti mau dan mampu mengabulkan permohonan-permohonan kita. Saudaraku, itulah peranan doa dalam penginjilan. Itulah peranan doa dalam penginjilan. Para penginjil-penginjil besar, katakanlah seperti Hudson
Tyler yang melayani di Cina dan para misionaris yang lain. Mereka terbentuk menjadi seorang penginjil yang handal. Itu dimulai dari hidup mereka yang berpusat pada doa penginjilan. Bahkan ada yang menuliskan begini, doa adalah jalan raya utama yang digunakan Allah untuk mengubah kita. Bila kita menghadap Tuhan yang empunya tuayan dalam doa, Ia akan mengubah kita sehingga kita melihat orang lain dan diri kita menurut prioritas Allah. Semangat penginjilan akan menggelorakan hati kita bila kita mau secara rutin berdoa untuk usaha penginjilan. Sekali lagi, itulah yang kami lakukan di Yayasan BKS Marturia ini. Setiap malam kami berdoa untuk seluruh usaha penginjilan. Dan penulis lain menuliskan begini, doa merupakan anak kunci yang membuka pintu-pintu penginjilan bagi para penginjil. Dan menurut laporan yang pernah saya baca, ada beberapa suku di dunia yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka tanpa kehadiran seorang pun misionaris. Lalu bagaimana itu terjadi? Ternyata saudaraku, ada kelompok yang terus-menerus berdoa untuk suku tersebut agar mereka mau membuka hatinya menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah saudaraku, kita semuanya, siapapun kita yang mendengarkan khotbah ini, kita bisa menjadi penginjil. Tidak perlu harus pergi jauh, tidak perlu. Tetapi kita bisa menjadi penginjil bila kita mau dengan tekun. Setiap hari tekun berdoa untuk orang, untuk kelompok tertentu agar mereka mau menerima Injil Kristus. Kita bisa menjadi penginjil bila kita tekun berdoa untuk semua usaha-usaha penginjilan. Dan selanjutnya saudaraku, di ayat 2a, doa syafaat itu lebih diperinci lagi. Secara khusus kita disuruh untuk berdoa syafaat untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Di zaman penulisan surat ini, orang Kristen sangat enggan bergaul dan sama sekali tidak mau mendoakan para penguasa. Mengapa? Karena pemerintah pada waktu itu sering sekali berlaku kasar terhadap orang-orang Kristen, terutama di zaman Kaisar Nero. Tetapi sekarang sama seperti Petrus di 1 Petrus 2 ayat 13 hingga 17, Paulus juga mengharuskan orang Kristen mendoakan pemerintah. Mengapa? Mengapa? Karena sebenarnya saudaraku, orang Kristen itu tidak bermusuhan dengan siapapun. Orang Kristen itu tidak punya musuh siapapun, tetapi yang memusuhinya yang banyak. Karena itulah pemerintah juga harus didoakan. Mengapa? Pertama, seperti sudah kita dengar tadi, Tuhan menginginkan mereka agar mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Tetapi yang kedua, seperti dikatakan Paulus di Roma 13 ayat 4. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Artinya, bagi seorang Kristen, pemerintah itu adalah suruhan Allah untuk membagi-bagikan berkat-berkat Tuhan sehingga semua orang menjadi sejahtera secara merata. Karena itulah kita perlu berdoa untuk mereka, mendoakan mereka agar Tuhan memberi mereka hikmat melakukan tugas tersebut. Terutama di kondisi pandemi COVID sekarang ini, saudaraku, janganlah lalai untuk mendoakan terus pemerintah kita agar Tuhan memberi mereka hikmat yang luar biasa seperti hikmat yang diberikan kepada Daniel tadi.
Sehingga pemerintah kita dimampukan untuk memulihkan kondisi kesehatan, kondisi sosial, kondisi ekonomi bangsa kita. Karena tugas pemerintah kita sekarang ini, saat ini, sungguh-sungguh berat sekali. Dan kami di Yayasan BKS Marturia ini berdoa syafaat bagi pemerintah kita setiap malam. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai warga negara, menopang pemerintah kita dengan doa-doa kita. Bukan hanya untuk Bapak Presiden, tapi untuk seluruh pemangku jabatan di negara kita. Para menteri, DPR, kepala daerah, gubernur, hingga RT, RW, para jaksa, para hakim, TNI, Polri, Satpol PP, para dokter, para medis, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya saudaraku, tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup hanya berdoa. Adalah tanggung jawab kita juga terhadap bangsa ini. Untuk mematuhi peraturan yang baik yang mereka tetapkan. Itu adalah tanggung jawab seorang Kristen warga negara. Karena mereka adalah suruhan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itulah kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Memakai masker bila keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sering mencuci tangan di air yang mengalir. Itulah cara yang sederhana tetapi terpenting untuk membantu pemerintah kita melawan virus corona ini. Karena bila kita berhasil memutus rantai penyebaran virus corona ini, maka kondisi ekonomi kita, kondisi sosial kita juga akan segera pulih. Dan demikian juga bentuk kita bergereja akan kembali normal. Namun saudaraku, masih ada alasan yang lebih mendasar. Mengapa kita harus berdoa syafaat untuk pemerintah? Mari kita baca di ayat 2b, dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sama seperti yang dikatakan Allah di Yeremia 29 ayat 7b. Kalau saya tidak salah ini khotbah untuk minggu depan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita mendoakan pemerintah supaya mereka berhikmat sehingga mampu membuat negara kita ini aman dan sejahtera, jauh dari kegaduhan, jauh dari disintegrasi. Lalu apa gunanya itu? Karena di situasi seperti itulah kita bisa melaksanakan aktivitas iman kita. Kita bisa bebas, tidak terganggu melakukan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian iman kita bisa semakin bertumbuh. Sehingga kita bisa hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kehormatan. Artinya dalam seluruh hidup keseharian kita, kita bisa hidup dalam taat akan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan berjalan di jalan Tuhan. Hidup kita akan semakin berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Itulah yang akan membuat kita semakin disayangi Tuhan dan semakin dihormati oleh semua anak bangsa ini. Sehingga secara tidak langsung saudaraku, sebenarnya dengan berdoa syafaat bagi pemerintah, kita sudah melakukan usaha memuridkan umat Tuhan menjadi Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Dan sekaligus juga kita sudah melakukan penginjilan baik kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus maupun kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah salah satu tanggung jawab seorang Kristen dalam politik. Tanpa perlu terlibat dalam politik praktis. Memang ada pikiran yang mengatakan kita perlu memperbanyak jumlah orang Kristen menduduki jabatan-jabatan politis di negeri ini,
Sehingga dengan demikian kita bisa mempengaruhi penerbitan undang-undang yang menguntungkan bagi pemberitaan Injil. Saudaraku, itu sama sekali tidak perlu. Bahkan dengan cara itu, secara tidak sadar, kita sudah membangun politik parsial yang merusak kesatuan kita, keutuhan kita sebagai bangsa. Dan harus kita sadari, saudaraku, keberhasilan penginjilan dari dulu hingga hari ini bukan karena politik. Keberhasilan penginjilan dari dulu hingga hari ini tidak pernah karena politik. Tetapi perubahan sejati akan terjadi hanya bila hati setiap individu diubahkan oleh Roh Kudus melalui pemberitaan kita. Karena itu kita harus meneladani gereja mula-mula yang tidak pernah berharap akan campur tangan politik, tidak pernah berharap akan campur tangan penguasa dalam pemberitaan Injil. Tetapi kita tahu betapa cepatnya Injil itu menyebar oleh pemberitaan mereka. Karena itulah, walaupun mereka terus ditekan oleh penguasa, tetapi gereja mula-mula itu tetap hormat dan tetap mendoakan pemerintah. Dan itulah sikap yang terus kita pelihara, terutama di negara kita yang majemuk ini. Karena itulah, di rencana strategis HKBP, dan itu dituliskan di almanak HKBP, bahwa setiap warga HKBP wajib mendoakan pemerintah setiap hari Jumat. Dengan cara itulah kita tidak melalaikan tanggung jawab kita dalam politik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Mulialah namamu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang majemuk ini. Karena Engkaulah Tuhan penguasa segala sesuatu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan berkenan memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang aman, yang damai dan yang penuh sejahtera. Jauhkanlah segala anasir-anasir yang ingin mengganggu kesatuan kami. Berkatilah pemerintah kami, agar mereka berhikmat memimpin kami, sehingga kebebasan beragama dan kebebasan beribadah benar-benar terjamin di negeri ini. Berikan mereka hikmat-Mu, terutama di kondisi berat akibat pandemi ini, agar mereka mampu segera memulihkan kondisi kesehatan dan ekonomi serta kesejahteraan bangsa kami. Usaha vaksinasi yang segera akan dilakukan pemerintah kami, berkatilah Tuhan. Biarlah itu menjadi cara, alat di tangan Tuhan untuk membuang virus ini. Biarlah keadilan juga dan kebenaran tetap dijunjung tinggi, sehingga korupsi dan kejahatan semakin berkurang. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu satu persatu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, maupun dalam segala aktivitas kami. Berkati jugalah keluarga kami masing-masing. Berkatilah kesehatan kami sehingga kami jauh dari penyakit, terutama dari virus ini. Sembuhkanlah umat-Mu yang sedang sakit. Kuatkanlah yang lemah imannya. Berikanlah pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Cukupkanlah Tuhan segala kebutuhan kami, karena Engkaulah Gembala Agung kami. Berkatilah seluruh usaha penginjilan di seluruh dunia ini. Bukakanlah pintu di mana Injil diberitakan, agar semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus. Berkatilah gereja-Mu dan para hamba-hamba-Mu, agar semakin berkuasa memberitakan firman-Mu untuk mendewasakan iman umat-Mu. Terutama gereja HKBP, lancarkanlah sinode godang yang akan diadakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamwa kadungan, tapasahat mapiliata huhut, mared de mahita, sian nomor 140 sia, ayat sada, dohot ayat 2.
Jongjong Mahita. Tatangya koma piliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon nading kadohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehom mituhami pilian nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todi. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu.